Hai, kita dari kelompok 2. Welcome back to our channel. Wait a minute. Who are you? Jadi kelompok kami akan membahas sesuatu yang akrab banget nih sama remaja. Remaja sekarang identik dengan makan makanan yang pedas, asin, dan tinggi lemak. Seperti seblak, boci, mie level, dan kopi. Kalian tahu nggak sih kita mau bahas penyakit apa? Apa ya? Asam lambung atau gastroesophagus reflux yang sering disebut dengan GERD merupakan penyakit pencernaan di mana kondisi asam yang diproduksi oleh lambung naik hingga ke kerongkongan, yang mana kerongkongan merupakan penghubung antara mulut dan lambung. Gejala yang akan dialami oleh penderita GERD selanjutnya itu ada yang namanya dia bersendawa. Orang yang mengalami GERD menghasilkan asam lambung yang berlebih daripada orang biasa yang akan meningkatkan frekuensi bersendawanya. Meanwhile, selanjutnya ada merasakan sesak nafas. Penderita GERD mengalami produksi asam lambung yang berlebihan dan akan menaik ke bagian paru-paru sehingga mengakibatkan sesak nafas. meanwhile, in our universe. Lalu yang terakhir, penderita GERD itu mengalami nyeri di bagian ulu hati. Nyeri di bagian ulu hati itu di bagian perut bagian bawah. A few moments later. Selanjutnya adalah penyebab dari GERD. GERD dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, faktor genetik. Yang kedua, faktor gaya hidup dan makanan. Faktor gaya hidup dan makanan ini dapat berupa seperti stres ataupun merokok. Untuk makanan dapat berupa makan tidak teratur, mengonsumsi makanan dengan cita rasa yang kuat, seperti terlalu pedas ataupun terlalu asam. Lalu yang ketiga, mengonsumsi alkohol dan kafein. Lalu yang selanjutnya juga ada mengonsumsi makanan berlemak. Faktor yang ketiga ada faktor kesehatan dan medis. Untuk faktor kesehatan dapat berupa obesitas dan kehamilan. Lalu faktor medis, beberapa obat itu memicu terjadinya GERD, seperti obat penghilang rasa sakit seperti ibuprofen ataupun obat tekanan darah. Adapun langkah untuk mencegah terjadinya asam lambung atau GERD. Yang pertama, mengunyah makanan dengan perlahan. Makanan yang dikunyah dengan baik akan bercampur dengan air liur, sehingga makanan akan menjadi lembut dan memudahkan penyerapan ke dalam lambung. Yang kedua, memilih makanan yang tepat. Memilih makanan yang tepat yaitu dengan menghindari makanan pemicu terjadinya asam lambung seperti makanan yang terlalu pedas, makanan yang terlalu asin, dan makanan tinggi lemak. Adapun makanan yang tepat dikonsumsi seperti putih telur, daging, buah-buahan, sayur-sayuran, dan oatmeal tinggi serat. Untuk memilih buah juga harus dipastikan buah yang sudah matang dan tidak asam seperti melon dan semangka. Yang ketiga, menyajikan makanan dengan cara yang sehat. Selain memperhatikan pilihan makanan yang dikonsumsi, perlu memperhatikan cara memasak makanan yang sehat. Misalnya dengan direbus, dikukus, atau dipanggang. Kemudian hindari makanan-makanan yang digoreng, karena makanan yang digoreng banyak mengandung lemak berlebih. Yang keempat, tidak langsung tidur setelah makan. Produksi asam lambung dapat meningkat setelah makan. Oleh karena itu, usahakan makan sekitar 2-3 jam sebelum waktu tidur. Dan berdiri atau duduk dalam posisi tegak selama 30 menit untuk mencegah naiknya asam lambung. Later.
Yang kelima, menghentikan kebiasaan merokok dan minum minuman yang beralkohol. Rokok dan minuman yang beralkohol dapat menyebabkan iritasi pada lapisan kerongkongan dan perut. Yang keenam, mengelola stres. Stres dapat menyebabkan naiknya asam lambung. Oleh karena itu, perlu mengelola stres dengan baik. Yang ketujuh yaitu mengurangi konsumsi kafein. Dengan mengonsumsi kafein, terutama di waktu perut yang kosong, akan mengakibatkan asam lambung yang naik. Jadi, untuk menghindari atau mencegah terjadinya GERD atau asam lambung yang naik, perlu mengurangi konsumsi kafein. Konsumsi kafein ini biasanya ditemukan di kopi maupun di teh. Yang kedelapan, menjaga BB yang ideal. Akibat tidak menjaga BB yang ideal akan mengakibatkan penekanan pada lambung. Yang kesembilan, menghindari konsumsi obat-obatan pada nyeri tanpa resep dokter. Sebaiknya ketika mengalami nyeri pada perut, harusnya beriksalah. 2 hours later. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. See you next time. Bye bye.